Halo, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi di JSP Production. Nah, hari ini gue akan membahas tentang master rem radial. Nah, kalau yang gue pakai ini adalah KTC Kitako radial dengan seri 7NB 16 mm. Nah, 16 mm itu adalah diameter dari piston yang berada di dalam master rem ini. Jadi jika semakin besar diameter pistonnya, berarti akan semakin sensitif dan semakin lebih empuk. Artinya sensitif adalah pakem, gitu teman-teman. Nah, untuk master rem ini itu bisa di segala macam jenis motor. Misalnya kalau kalian Ninja 250 Fi, kalian bisa menggunakan rem ini untuk sebagai rem depan kalian, yaitu di handle sebelah kanan, ya kan. Tetapi kalau untuk di Matic kalian beli dua, untuk kiri dan kanan, karena kalau di Matic dua-duanya rem. Untuk harganya sepasang dan bersama dengan Swiss remnya total gue beli 2,5 juta. Kenapa harus pakai Swiss rem? Ya kalian jangan lupakan itu, karena Swiss rem adalah untuk menstarter motor dan untuk menyalakan lampu rem belakang. Oke, master rem itu ada dua jenis, ada yang radial dan aksial. Nah, sebetulnya perbedaannya hanya ada di letak gerak main dari piston tersebut. Jadi kalau misalnya radial, itu arah pistonnya adalah vertikal ke arah depan. Tetapi kalau aksial, yaitu rem original, itu biasanya menyamping. Jadi menyamping seperti ini, horizontal terhadap stang. Nah, perbedaan yang sangat signifikan adalah kesensitifan dari master rem tersebut, gitu. Jadi kalau buat gue, radial itu jauh lebih nyaman, jauh lebih sensitif, jauh lebih empuk dan sebagainya. Nah, kenapa X-Max ini gue harus banget ganti pakai rem radial? Ya intinya rem aftermarket lah, apapun. Karena rem originalnya dari X-Max sungguh sangat keras dan gak enak. Walaupun gue udah ganti dengan master rem aftermarket, tetap ABS tetap aktif, bisa digunakan ABS-nya. Jadi nggak ada masalah. Lalu di sini ada brake hose Hell. Kenapa harus merek Hell? Ya nggak tau lah, karena pada saat itu yang ready dan yang langsung PNP adalah merek Hell. Untuk harganya sendiri kurang lebih sekitar 2 juta teman-teman. Nah, kenapa sih harus racing gitu? Kenapa harus pakai brake hose racing? Penyebabnya adalah semakin kecil diameter dari selang rem, itu membuat remnya menjadi jauh lebih pakem, lebih sensitif, dan sangat-sangat memumpuni untuk touring ataupun ngebut-ngebutan lah teman-teman, intinya gitu. Keunggulan lain dari menggunakan master rem radial atau aftermarket lain, nah yang ada setelan pivot adjuster, maka kalian bisa mengadjustable bagaimana kesensitifan dan kekerasan dari handle rem kalian. Jadi ini sangat berguna banget kalau misalnya kalian touring atau merasa bahwa kok kurang nyaman ya, jadi kalian bisa adjustable di sini. Cuman jangan terlalu sering untuk mengadjustable rem, karena kita tidak akan mengerti di mana kampas rem akan habis. Jadi kalau misalnya kalian mikir, wah ini kok rem gue aneh nih, itu tak artinya kampas rem kalian itu sebelum udah habis. Terus kalian iseng di adjust biar terasa keras, jadi kesannya kalian menghancurkan disc brake kalian itu. Jadi jangan sering-sering menggunakan pivot adjustable di master rem aftermarket kalian. Itu saran dari gue sih. Ini ada tabung reservoir. Sebetulnya ini bukan tabung reservoir original dari KTC-nya. Kalau dapat dari KTC-nya itu kecil teman-teman. Nah, ini gue pakai dari tabung reservoir dari motor Satria FU. Nah, ini kalau misalnya di bengkel-bengkel pinggir jalan itu harganya cuma 10.000 sampai 20.000 teman-teman. Dan itu gue beli kiri kanan, jadi biar kesana keren aja. Tabung reservoir dengan berbagai bentuk, berbagai jenis itu nggak masalah, asalkan tidak ada kebocoran teman-teman. Dan sedangkan ini buat gue udah cukup bagus dan memberikan kesan elegan ketimbang pakai yang original yang dari KTC yang kecil gitu. Kalau misalnya ditanya apa sih negatifnya dari menggunakan master rem radial aftermarket ini, sebetulnya kalau dari gue pribadi sih cuman itu tadi, kalian jadi tidak mengerti kapan kampas rem itu sudah akan mau habis gitu. Makanya kalian jangan sering-seringin main pivot adjuster yang ada di sini. Nah, lalu poin kedua adalah yang namanya aftermarket. Biasanya kalian nggak bisa masang di bengkel yang belum pernah masang gitu teman-teman. Misalnya kalian ke Yamaha, kadang-kadang bengkel resmi Yamaha pun tidak mengerti bagaimana cara memasang
master ini gitu. Karena mereka akan menjelek-jelekan tentu saja. Misalnya, wah ini nggak PNP nih bos, ini nggak ini. Sedangkan di bengkel-bengkel yang biasa sudah memasang ini atau bengkel langganan kalian, itu gampang kok PNP dan langsung bisa kalian gunakan gitu. Nah untuk kelebihannya, wah ya tadi itu sangat banyak. Lebih sensitif, lebih empuk, dan untuk pivot adjusternya itu bisa sesuai dengan kebutuhan kalian dan sesuai kenyamanan kalian gitu. Dan untuk harganya memang kesannya seperti overprice ya. Tapi untuk keselamatan kalian jangan menggunakan master rem KW sih kalau saran dari gua. Karena kenapa? Semua motor itu pasti bergerak dan harus berhenti. Kalau misalnya kalian remnya aja KW, takutnya gagal berhenti dan itu kan bahaya banget. Lalu apakah PNP untuk motor matic handle kanan dipakai di handle kiri juga? Ya sangat PNP, tinggal dibalik aja teman-teman. Dan tidak ada ubahan apapun. Di sini juga ada dua baut. Dua baut itu adalah dua baut switch, bisa untuk switch rem, bisa jadi switch remnya bisa kalian taruh di kaliper bawah. Dan itu terserah kalian. Kalau saran dari gue, untuk pengalaman gue akan mengubah switch rem itu ke kaliper bawah. Penyebabnya, kalau di sini terlalu nekuk kabelnya dan potensi hancur, terkena paha, lutut, dan sebagainya. Atau kita nggak sengaja bawa belanjaan gitu dan hancur. Dan akhirnya sekarang switch rem gue yang sebelah kiri mati. Nah makanya kalian taruh di bawah. Oke, cukup sekian teman-teman apa yang bisa gue sampaikan ke kalian pada hari ini tentang master rem yang gue pakai dan brake hose-nya. Dan semoga video ini bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe JSP Production. Dadah. Ninja 250 Fi itu sudah sama sik. Pokoknya waktu itu diameter dari rem yang ada. Berjangan bisik.